Ya, Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang listrik arus searah ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke hukum Kirchhoff ya. Pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang hukum Ohm, di mana dengan hukum Ohm kita bisa menganalisis kuat arus listrik pada rangkaian yang tidak bercabang ya. Kita tahu bahwa ternyata semakin besar sumber tegangan akan menghasilkan kuat arus listrik yang semakin besar juga untuk hambatan yang sama. Nah, ini kita sudah belajar hukum Ohm. Pertanyaannya sekarang teman-teman, bagaimana kuat arus listrik atau tegangan listrik pada rangkaian yang bercabang seperti ini ya, rangkaian 1 dan rangkaian 2. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu harapannya teman-teman setelah belajar ini dengan video ini teman-teman bisa menerapkan hukum Kirchhoff untuk mengetahui kuat arus listrik atau tegangan listrik pada rangkaian tertutup. Ya, hukum Kirchhoff pada rangkaian tertutup. Nah, sekarang kita ke yang pertama terlebih dahulu. Nah, ada beberapa lampu dihubungkan dengan satu sumber tegangan sehingga menyebabkan rangkaian ini bercabang. Untuk bisa menganalisis rangkaian ini, yuk kita perhatikan demonstrasi berikut ini. Oke teman-teman, perhatikan tampilan di layar kalian. Di sini ada sebuah rangkaian yang bercabang dengan masing-masing cabang disambungkan sebuah lampu dengan besar hambatan dalam 10 ohm. Rangkaian ini juga disambungkan dengan sumber tegangan sebuah baterai sebesar 9 volt ya. Pada tiap cabang saya sudah masukkan ampere meter, saya sambungkan ampere meter agar kita bisa mengetahui berapa kuat arus yang mengalir pada tiap cabang ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana arus listrik yang mengalir pada rangkaian yang bercabang ini. Kita tutup saklarnya. Ya, perhatikan teman-teman. Ya. Arus listrik mengalir dari kutub positif kemudian ke kutub negatif ya. Saat dia masuk ke cabang, dia ternyata terbagi ya menjadi 3 ya. Kemudian keluar lagi dari cabang yang ini gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan angka yang tertera pada ampere meter. Di sini kuat arus listrik yang mengalir itu sebesar 2,7 ampere. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam cabang ini terbagi. Di cabang paling atas ini arus listrik yang mengalir adalah 0,9 ampere. Kemudian cabang yang tengah kuat arus listrik yang mengalir adalah 0,9 ampere, dan terakhir di cabang yang paling bawah kuat arus listrik yang mengalir adalah 0,9 ampere ya. Dan ketika masuk ke dalam cabang ini, perhatikan kuat arus yang listrik yang mengalir juga menjadi 2,7 ampere. Nah, ini sebenarnya bisa kita simpulkan nih teman-teman bahwa kuat arus listrik yang masuk ke dalam satu cabang ternyata sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari cabang tersebut. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan hukum satu Kirchhoff. Ya, dari hasil demonstrasi bisa kita ketahui bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke dalam sebuah cabang ternyata sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari cabang tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan hukum satu Kirchhoff, di mana pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari cabang tersebut. Nah, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Selanjutnya, bagaimana untuk rangkaian seperti ini? Ya, ada 2 buah lampu, kemudian juga ada 2 buah sumber tegangan. Nah, untuk bisa menganalisis rangkaian ini, mari kita coba perhatikan demonstrasi berikut ini. Oke teman-teman, sekarang coba kita perhatikan rangkaian yang ada di layar teman-teman.
Ini adalah rangkaian listrik dengan dua buah sumber tegangan, dua buah baterai masing-masing memiliki tegangan listrik 9 volt. Kemudian ada dua buah lampu yang masing-masing memiliki hambatan dalam 10 ohm. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya, kita tutup saklarnya. Ya, tampak seperti ini ya teman-teman. Arus mengalir dari seperti ini ya. Oke, berputar. Nah, kita juga bisa lihat lampu di sini menyala ya. Nah, sekarang kita coba cek besar tegangan yang ada di rangkaian ini. Oke, lihat. Nah, ternyata besar tegangannya sama dengan 0 ya. Padahal di sini kita menggunakan dua buah sumber tegangan dan lampu juga menyala. Ini yang kemudian disebut sebagai hukum 2 Kirchhoff. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Ya, berdasarkan hasil demonstrasi, kita mengetahui bahwa jumlah tegangan pada rangkaian ini yang terukur pada voltmeter adalah sama dengan 0. Nah, inilah yang kemudian disebutkan oleh hukum 2 Kirchhoff yang mengatakan bahwa jumlah perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop itu sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Boleh kita tuliskan sigma epsilon atau sigma GGL itu ditambahkan dengan sigma I kali R itu harus sama dengan 0. Itu isi dari hukum 2 Kirchhoff. Berkaitan dengan hukum 2 Kirchhoff, kita juga harus mengetahui ada yang namanya perjanjian tanda. Nah, saat kita menentukan loop, kita juga harus menentukan arah arus. Ketika kuat arus itu searah dengan loop, maka arus tersebut bertanda positif. Dan bertanda negatif jika dia berlawanan arah dengan arah loop yang kita tentukan. Yang kedua, saat kita mengikuti loop ya, kutub positif tegangan itu bila bertemu dengan kutub positif duluan, maka itu akan menghasilkan GGL induksi bernilai positif. Nah, jika sebaliknya itu akan bernilai negatif. Nah, demikian mungkin penjelasan tentang hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Silakan teman-teman baca kembali e-modulnya dan perhatikan contoh soal di sana serta kerjakan soal-soal yang disediakan pada e-learning. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.